Halo, terima kasih sudah mampir di sini. Semoga yang dicari ada di sini. Seperti biasa, kita akan buat tutorial dan kali ini tentang tabel Excel. Tabel Excel di sini yang dimaksud adalah bukanlah hanya menghias sebuah area data dengan garis-garis, tapi tabel Excel di sini harus benar-benar menjadikan sebuah range data sebagai sebuah format tabel menggunakan tabel tools yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Namun pengguna Excel jarang menggunakan tools ini, tapi sebenarnya punya fungsi yang banyak dan sangat bermanfaat untuk membantu pekerjaan kita. Seperti terlihat pada tampilan berikut, di sini ada tabel A dengan area datanya, terus pada sebelah sini ada totalnya dan ada grafik dari tabel A. Terus pada sebelah kanan ada tabel B, di sini juga ada area datanya, ada totalnya dan grafik tabel B-nya. Sepintas kedua data ini terlihat sama, tapi fungsi dasar yang menopang dua bagian ini sangat berbeda. Pada tabel A, di sini range data yang kita buat tabel ini itu tanpa gunakan tools tabel. Sedangkan pada tabel B, di sini untuk menghasilkan tabel ini kita gunakan dengan tools tabel. Yang membedakannya adalah salah satu cara paling cepat adalah dengan mengklik pada bagian tabelnya. Kita klik pada tabel A, tidak ada perubahan apapun yang muncul. Akan tetapi kalau kita klik pada tabel B, di bagian sini akan muncul tab tabel tools. Juga pada pojok kanan sini ada tanda untuk merubah range tabel. Sekarang kita lihat apa manfaat dari tools tabel. Oke, kita mulai dengan tabel A. Di sini tabel yang sudah ada kita coba tambahkan datanya. Kita copy saja dari yang sudah ada, copy, Ctrl C, lalu paste value. Nah, di sini kan sudah ada penambahan data. Kita lihat perubahannya. Pada total, di sini muncul tanda atau indikasi untuk memeriksa rumus. Jadi yang hijau ini sebelumnya kan tidak ada. Kita undo. Nah, sebelumnya kan tidak ada. Begitu kita paste value, muncul tanda ini. Ini untuk kita mengecek formula yang ada. Karena biasanya kalau muncul tanda seperti ini itu karena ada perbedaan rumus pada baris-baris yang ada atau karena ada perubahan range data dari formula yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita lihat, kita klik F2. Nah, di sini terlihat bahwa range untuk rumus sum ini dia tidak ambil seluruh data dari kolom yang ada. Jadi untuk menyesuaikannya kita tarik saja, lalu enter. Begitu juga dengan rumus berikutnya. Oke, selesai. Sekarang kita lihat pada grafiknya, sama, range-nya tidak sampai ke bawah. Kita tarik juga, tabelnya sudah berubah, lalu enter. Nah, itu kondisi jika tabel yang kita buat tanpa menggunakan tools tabel. Sistem tidak akan otomatis mengenal data yang baru ditambahkan pada tabel tersebut, karena itu sebenarnya bukanlah tabel. Oke, yang berikut kita coba pada tabel B yang sudah menggunakan tools tabel. Kita copy lagi data tambahan tadi, kita paste value ke tabel B. Nah, di sini kita lihat secara otomatis grafik ataupun total di sini menyesuaikan dengan range data yang ada. Kita lihat di sini F2 secara otomatis seluruhnya. Yang di sini juga, di sini juga, ini juga. Kita lihat pada tabel juga otomatis. Ini adalah salah satu manfaat dari kita menggunakan format tabel secara benar pada Excel. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Excel. Di sini sudah ada contoh data yang akan dijadikan tabel. Langkah untuk membuat tabel, yang pertama kita select seluruh data pada area yang mau dijadikan tabel. Kita select dulu, klik tahan sampai seluruh datanya terselect, lalu bagian sini masuk ke menu insert, klik tabel. Akan muncul pop-up create tabel. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat range data tadi sudah berbentuk format tabel. Hal ini bisa kita lihat dengan mengklik bagian dalam tabelnya. Pada bagian atas ini sudah muncul tabel tools. Dan kalau kita klik di luar tabel, tabel toolsnya hilang.
kita klik kembali, muncul lagi. Itu artinya range data tadi sudah dalam bentuk format tabel. Selanjutnya kita namai tabel yang sudah kita buat tadi. Kita lihat pada pojok kiri atas ini, bagian tabel properties. Kita klik di sini, lalu kita namai tabelnya. Kita ketik tabel penjualan contoh, lalu tekan enter. Oke, kita lihat di sini nama tabel sudah jadi tabel penjualan. Kalau kita mau mencari data tabel, kita bisa juga klik lewat sini, name box ini, lalu pilih tabel penjualan. Nah, ini secara otomatis area tabel tadi terselect. Oke, selanjutnya kita kembali klik dalam tabel. Kita lihat dalam tabel tools. Pada grup tabel style option di sini, secara otomatis sistem mencentang 3 pilihan ini. Seperti di sini header rows. Terus di sini untuk menandai baris yang ganjil genap secara berbeda biar mudah dilihat. Terus yang ini untuk tombol filternya. Oke, sedangkan yang tidak tercentang ini kita bisa coba pada bagian ini ada total row untuk memunculkan baris total di paling akhir di bawah tabel. Terus yang ini untuk menandai pada kolom pertama dikasih bold biar mudah dilihat. Yang ini kolom terakhir, sedangkan yang ini untuk membedakan kolom ganjil genapnya biar mudah dilihat juga. Secara default tampilannya seperti ini. Yang berikut ke style tabel. Di sini sudah disiapkan berbagai macam style untuk tabel yang kita perlukan. Tapi jika kita mau tabel dengan style sendiri, kita bisa ambil salah satunya. Contohnya ambil saja yang ini, lalu klik kanan, kita pilih duplicate. Di sini kita bisa namai dia tabel style. Kita namai saja Agustus. Lalu untuk header rows-nya kita ganti dengan warna merah, hurufnya tetap putih. Oke. Nah, di sini kita lihat dia belum berubah sampai kita pilih. Nah, sudah di sini. Kita klik saja, secara otomatis akan menyesuaikan dengan style baru yang sudah kita buat. Selanjutnya, jika mau menambahkan kolom, sebagai contoh di sini kita bikin contoh kolom total, enter. Oke, kolom baru sudah masuk dalam format tabel juga. Di sini rumusnya kita kalikan harga satuan dan jumlah. Kita lihat rumus yang dihasilkan jika berada dalam format tabel itu berbeda dengan rumus yang biasa. Karena biasanya rumusnya akan ada sel F8 dikali dengan sel G8, tapi kali ini munculkan nama kolomnya. Setelah itu kita tekan enter. Otomatis juga row di bawahnya mengikuti. Oke, kita panjang ini biar rapi. Untuk select kolom biasanya kita seperti ini kan, klik drag untuk select, lalu ini. Sedangkan untuk tabel, untuk lebih mudahnya select kolom, kita hanya perlu arahkan kursor pada bagian atas kolomnya sampai berbentuk anak panah ke bawah, lalu klik, lalu pilih style yang kita mau. Selesai. Lebih efisien jika kita menggunakan format tabel. Untuk penambahan baris data, kita bisa langsung klik saja di luar tabel pada baris paling bawah. Contoh kita klik tekan 6 data baru, secara otomatis dia menyesuaikan. Copy saja biar lebih cepat. Enter. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan slicer. Apa itu slicer? Slicer ini merupakan filter untuk menampilkan pilihan data yang akan difilter secara visual. Dengan slicer lebih cepat dan lebih mudah untuk filter tabel, pivot, dan juga grafik. Untuk menggunakan slicer, kita langsung masuk, klik saja pada area tabel, pilih tabel tools, langsung klik saja insert slicer. Nah, di sini yang mau kita filter apa? Contoh di sini pilih sales. Klik OK. Di sini adalah tampilan dari data yang ada pada kolom sales tanpa duplikasi. Jadi berfungsi untuk kita langsung klik untuk filter. Sebagai contoh, kita klik ini Buffon, Lukaku, Lukamu, Luka kita, langsung pada tabel akan terfilter juga. Untuk melepas filter, klik pada bagian sini. Untuk pengaturan slicer sendiri ada pada bagian sini, button, untuk mengatur slicer sales ini. Sebagai contoh, kita akan tambahkan kolom menjadi 4 kolom biar susunannya lebih manis. Nah, terus di sini ukurannya, lebarnya bisa kita kurangi, tingginya bisa kita kurangi sesuai dengan selera. Sebagai informasi, slicer ini juga
dapat berfungsi dari sheet yang berbeda. Sebagai contoh, di sini kita pilih saja produk, nama sales dan total. Kita masukkan grafiknya. Di sini kita taruh nama grafik penjualan. Nah, jika kita taruh grafiknya berdampingan seperti ini dan kita klik filter ke salah satu sales, grafiknya tidak tampil baik. Tapi kalau kita taruh di bagian bawah, grafiknya bisa terlihat. Nah, karena berada dalam satu sheet, jadi di saat tabelnya terfilter, bagian row yang ada grafik tadi juga tertutup. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa slicer ini juga bisa berfungsi dari sheet yang berbeda. Jadi kita pindahkan slicer dan grafiknya ke sheet 2. Kita klik slicer, tekan Ctrl, klik lagi grafik, lepas Ctrl, klik kanan, cut, lalu ke sheet 2, Ctrl V. Oke, di sini udah muncul nama sales dan ini grafik penjualannya. Di sini sudah berfungsi. Kita klik, ya kan. Berikutnya kita coba menggunakan formula atau rumus dengan menarik data dari tabel yang sudah dibuat tadi. Kita lihat di name box ini tabel penjualan aktif. Jadi kita kembali ke sheet 2. Di sini kita buatkan sebuah rumus, sebut saja periode. Kita ambil tanggal minimum dari tabel penjualan tadi. Kita mulai dengan sama dengan min. Nah, ini sumbernya, ini kita langsung klik nama tabelnya. Nah, ini kan ada muncul kan. Kita pilih, double klik atau tekan tab di keyboard, lalu gunakan kurung kotak ini, bracket. Nah, di sini sudah muncul nama kolom dari tabel penjualan. Kita tadi mau tampilkan data min dari tanggal ya. Double klik, lalu tutup bracket, tutup kurung, tekan enter. Nah, oh ini kan formatnya belum format tanggal. Nah, ini tanggal paling muda dari tabel tadi adalah Selasa 5 Januari 2021. Di sini kita buat sampai dengan, lalu kita copy saja yang ini, kita ganti dengan max, F2 max, enter. Nah, kita lihat coba di sini, kembali ke tabel, tanggal paling muda 5 Januari 2021 dan tanggal paling besar adalah 18 April 2021. Kembali. Untuk menggunakan rumus dengan format tabel jauh lebih simpel, jauh lebih mudah. Tinggal menuliskan nama tabel lalu pilih nama kolomnya, selesai. Berikut kita coba memasukkan pivot. Dengan menggunakan tabel, jika kita akan membuat pivot itu pun lebih mudah. Sebagai contoh kita klik insert pivot, lalu seperti tadi kita cuman ketik nama tabelnya, tabel penjualan, lalu tekan enter. Nah, di sini muncul pivotnya. Kita bisa tampilkan data seperti biasa. Produk total. Kita lihat pada pivot tabel tools. Di sini change source, kita lihat source-nya tabel penjualan. Oke. Jadi misalkan kita menambahkan data di sini, kita copy saja, tambahkan data ke sini. Lalu kita lihat hasilnya di sini. Periode tetap karena tidak ada penambahan tanggal. Di sini kita lihat, kita refresh, sudah berubah. Kita lihat source-nya, langsung ikut semua. Oke, cukup dulu untuk pengenalan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.